Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, One Piece Update Channel akan memperkenalkan sesi baru nih. Setelah sesi benang manga dan sposi, One Piece Update Channel akan membuat sesi sotoy. Sesi di mana admin akan membuat asumsi terkait manga One Piece, atau biasanya disebut teori. Dan pada sesi sotoy pertama ini, admin akan membahas teknik yang akan digunakan Luffy saat di puncak peperangan nanti ketika melawan Kaido atau Big Mom. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita bahas. Manga One Piece sudah memasuki chapter ke-984 dan sepertinya sudah semakin mendekati puncak peperangan di Perang Besar Negeri Wano. Semua pasukan pun telah berpencar dan hampir sampai di titik yang ditentukan. Mungkin yang belum sampai di titik yang ditentukan hanya ada Luffy, Zoro, Kid, dan Killer. Karena mereka ini masih mengalami masalah karena kecerobohan yang mereka buat. Ketika Zoro, Kid, dan Killer mungkin sedang dalam kondisi sibuk karena harus dikeroyok oleh para cunguknya bajak laut binatang buas. Dan sepertinya dibantu oleh beberapa orang yang cukup kuat. Luffy malah sedang berduaan dengan Yamato, putri dari raja terakhir dalam peperangan Wano, yaitu Hyakuju no Kaido. Sedikit review dulu pada manga chapter ke-983. Luffy sebenarnya tengah berhadapan dengan dua orang Tobiropo atau Flying Six, yaitu Ulti si Pasialaposaurus dan Petsuan si Spinosaurus. Maaf ya kalau admin salah sebut jenis dinosaurusnya. Lanjut lagi. Pada waktu itu Luffy menunjukkan kekuatannya dengan bisa mengimbangi dua orang pasukan elitnya bajak laut binatang buas setelah adu sundul dengan si Ulti yang membuat Luffy terpental. Luffy pun berhasil bangkit dan dengan cepat melancarkan serangan balik ke Ulti dan Petsuan. Namun yang terkena serangan balik yang cukup telak bukan si Ulti, melainkan si Petsuan. Setelah membuat Petsuan terkapar, Ulti tidak tinggal diam, langsung saja dengan sigap menangkap Luffy. Dan sepertinya saat itu, Ulti akan menyerang Luffy dengan salah satu teknik terkuatnya yang disebut Ulti Meteor. Betapa beruntungnya Luffy, dikarenakan Yamato hadir lalu membentuk kepala si Ulti dengan teknik tanda bagua. Hal ini menyebabkan Ulti langsung KO. Mungkin saja jika Luffy terkena serangan Ulti, admin yakin Luffy akan mengalami luka yang cukup parah. Dan tentunya tidak baik untuk dirinya yang ingin melawan Kaido. Selanjutnya pada chapter ke-984 kemarin, tidak dapat dipungkiri, Luffy terlihat cukup kesulitan dan belum bisa melukai Yamato yang menculiknya. Dan pada akhirnya Luffy tetap diculik oleh Yamato. Dari dua kejadian di dua chapter terakhir ini, belum ada tanda-tanda upgrade kekuatan dari Luffy. Apakah mungkin Luffy sengaja menahan diri? Admin rasa itu benar adanya kalau si Luffy ini masih menahan diri dan sengaja menyimpan staminanya dan kekuatannya untuk teknik pamungkasnya. Makanya si Luffy tidak bisa menembus pertahanan si Yamato dan tidak bisa memberikan kenangan yang berarti untuk si Petsuan dan Ulti. Asumsi admin ini didasari dengan pernyataan Yamato pada manga chapter ke-984. Yamato bilang, aku mengakui kalau kamu sangat kuat dan kamu belum mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Jadi kalau dibilang Yamato kuat itu benar adanya. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan kalau si Luffy ini memang sengaja tidak mau melawan Yamato dengan kekuatan penuhnya. Makanya Yamato terlihat dengan mudah menahan serangan-serangan yang Luffy lancarkan. Admin sendiri cukup penasaran bagaimana nantinya kekuatan Luffy ketika ia bertarung dengan serius. Mungkin bagaimana kekuatan yang Luffy keluarkan di peperangan akhir bisa kita asumsikan dari beberapa fakta-fakta yang ada. Admin akan coba bahas dulu nih perkembangan dari kekuatan Luffy dari awal-awal manga sampai sekarang. Bisa dibilang Luffy sangat bergantung dengan kekuatan buah iblisnya. Tapi bukan berarti Luffy tidak kuat. Dengan memiliki garis keturunan dari orang-orang kuat, itu merupakan dasar dari kekuatan yang Luffy miliki sekarang. Luffy yang memang secara genetik keturunan orang-orang kuat menjadi lebih kuat karena ambisinya. Kemudian didukung oleh kekuatan buah iblisnya dan dibarengi oleh latihan kerasnya. Maka dari itu Luffy bisa sekuat sekarang. Jika diumpamakan kekuatan Luffy ini merupakan perpaduan dari 15% faktor genetik, 40% faktor ambisinya, 25% dari latihan, dan 20% dari kemampuan buah iblisnya. Di dunia One Piece, faktor ambisi yang kuat akan membuat seseorang bisa menjadi sangat sulit dikalahkan. Luffy sebenarnya sudah beberapa kali hampir mati, namun karena ambisinya yang sangat amat kuat, makanya ia mampu keluar dari keadaan seperti itu. Saat ia baru pertama kali memperoleh kekuatan buah iblisnya, Luffy hanyalah seorang bocah nakal yang memiliki kekuatan buah iblis. Namun seiring perjalanan waktu, dengan lingkungan tempat tinggalnya yang kalau lemah tidak akan bertahan hidup, kekuatan fisik dan kemampuan bertarungnya pun semakin meningkat saja. Apalagi Luffy digembleng oleh kakeknya yaitu Monkey D. Garp. Jadinya tidak hanya fisiknya menjadi bertambah kuat, mentalnya pun ikut ditempa, sehingga ambisinya pun bertambah kuat saja. Sampai akhirnya, dia berhasil berlayar sendiri dan mulai perjalanannya mengejar mimpinya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Dan tentu saja menjadi orang yang terbebas. Dalam perjalanannya ini, ia bertemu dengan berbagai macam musuh yang kuat. Semakin jauh ia berpetualang mengarungi lautan, semakin besar juga ia bertemu dengan musuh-musuh yang lebih kuat lagi. Dan itulah kesempatan Luffy untuk menjadi lebih kuat lagi.
Layaknya karakter di game RPG, semakin sulit musuhnya, maka semakin besar juga XP-nya dan reward yang akan didapatkan. Saat di Arc Note Blue Saga, teknik bertarungnya Luffy yang awalnya hanya Gomu-Gomu no Pistol, Basoka, dan Muchi saja, berkembang menjadi Galtingan dan masih banyak lagi. Kemudian saat berpetualang memasuki Alabasta Saga, Luffy sempat berada di ambang kematian. Lalu karena faktor keberuntungannya dan ambisinya yang kuat, ingin membantu temannya menyelamatkan negaranya, Luffy bisa keluar dari situasi buruk itu dan berhasil mengalahkan Crocodile yang merupakan salah satu pengguna buah iblis tipe Logia yang kuat. Karena Crocodile memiliki banyak teknik yang mematikan. Sayangnya ia harus mengakui kekalahannya setelah Luffy berhasil mempelajari kelemahan dari si Crocodile. Kemenangan Luffy atas Crocodile ini menjadi bukti kalau insting bertarung dan kemampuan adaptasi Luffy akan suatu keadaan itu sangat luar biasa. Yang awalnya kalah dan hampir mati, dengan sedikit keberuntungannya dan kegigihan ambisinya yang sudah bulat ingin membantu temannya, Luffy mampu beradaptasi, kemudian pada akhirnya mengalahkan musuhnya. Mungkin dari saga Alabasta ini, Luffy belajar ada banyak pengguna buah iblis yang kemampuannya hebat-hebat. Selanjutnya ketika memasuki saga Pulau Langit, dari segi kekuatan tidak ada upgrade yang berarti. Namun dari segi mentalitas tentunya mendapatkan peningkatan yang cukup besar. Karena si Luffy bertemu dengan orang-orang yang sangat percaya terhadap impiannya, dan rela menderita demi membuktikan kalau impiannya itu benar-benar nyata atau ada. Selain itu, Luffy juga belajar untuk tidak menanggapi omong kosong dari orang-orang yang tidak mengerti tentang sebuah mimpi. Saat puncak pertarungan di saga Pulau Langit, Luffy berhadapan lagi dengan lawan yang menggunakan buah iblis tipe Logia. Dan saat pertarungan bisa dibilang, Luffy unggul karena faktor keberuntungannya lagi, yang dimana Luffy merupakan pemakan buah iblis Paramecia Gomu-Gomu no Mi, yang merubahnya menjadi manusia karet, dan itu merupakan keuntungan besar baginya. Karena lawannya God Enel merupakan memakan buah iblis Logia Goro-Goro no Mi, yang membuatnya menjadi manusia petir. Yang dimana secara ilmu fisika, karet itu merupakan isolator alias benda yang tidak bisa mengantarkan listrik. Dengan kata lain, Luffy kebal terhadap serangan dari Enel yang terlalu bergantung pada kekuatan buah iblisnya. Jadi, Luffy yang memang menjadikan kekuatan buah iblisnya sebagai kekuatan tambahan pendukung. Dan Luffy juga cukup ahli bertarung dengan teknik amburadulnya, dapat keluar menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Sebenarnya, selain mentalitas dan pengetahuan, Luffy juga mendapatkan sedikit upgrade pada fisiknya. Karena sekarang, ia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tekanan udaranya rendah. Luffy baru mendapatkan banyak pelajaran itu ketika ia masuk ke saga Water 7. Luffy sempat berhadapan dengan musuh yang tingkat kekuatannya jauh sekali di atasnya. Mereka adalah Kuzan atau Aokiji dan Rock Lucy. Pada saga ini, Luffy memanfaatkan pengalamannya untuk melakukan update teknik bertarung Gomu-Gomu no Mi-nya. Dia berhasil menggunakan teknik Gear Second dan Gear Third-nya. Saat ia menggunakan teknik Gear Second-nya, Luffy memaksakan tubuhnya untuk memompa darahnya lebih cepat mengalir. Kalau tidak salah, teknik ini Luffy dapatkan karena terinspirasi dari lokomotif kereta. Semakin cepat mesin memompa uap, maka semakin cepat juga kereta itu berjalan. Dengan konsep seperti itu, Luffy menjadi bisa bergerak dengan sangat cepat dan juga melancarkan serangan yang jauh lebih kuat. Dan untuk Gear Third-nya, mungkin Luffy terinspirasi dari ras raksasa. Luffy dengan simpelnya menganggap semakin besar ukuran tangannya, maka semakin besar juga efek serangannya. Dengan konsep pemikiran semudah itu, Luffy yang tubuhnya karet memanfaatkan elastisitas tubuhnya dan memompakan udaranya ke dalam tubuhnya, lalu membuat tangannya memiliki ukuran sebesar tangan raksasa. Pada saga tersebut, khususnya di Arc Enies Lobby, sebenarnya Luffy belum bisa menguasai 100% teknik barunya ini. Akan tetapi lagi-lagi, karena ambisinya yang kuat, Luffy dapat beradaptasi dengan baik dan berhasil mengalahkan Rock Lucy. Sejak saat itulah nama Monkey Luffy semakin terkenal saja, karena tindakannya yang berani menentang pemerintah dunia. Selanjutnya pada Thriller Bark Saga. Saga yang dimana hanya berisi satu arc saja. Pada arc ini ada kejadian di mana Luffy membuktikan kalau dirinya merupakan orang yang memiliki ambisi yang sangat kuat seperti baja. Kalau Luffy seorang manusia normal, ia tidak akan bisa menampung 100 bayangan dan berubah menjadi Nightmare Luffy. Menurut admin, faktor Luffy dapat melakukan itu lagi-lagi karena ambisinya yang kuat, sehingga bisa tetap menjaga kesadarannya ketika dimasukkan banyak bayangan. Tidak ada upgrade kekuatan yang berarti lagi pada arc ini. Setelah dari Thriller Bark, petualangannya pun berlanjut ke Summit War Saga. Saga di mana Luffy benar-benar ditempa lagi, baik dari segi kekuatan maupun segi mentalitasnya. Pada saga ini Luffy harus mengakui kekalahannya, karena harus berpisah dengan teman-temannya dan juga kehilangan kakaknya. Dengan tekanan masalah seperti itu, Luffy dituntut untuk bisa menjadi lebih kuat lagi, agar bisa menggapai mimpinya dan tidak kehilangan orang-orang yang ia sayangi, yaitu para nakamanya. Selama 2 tahun Luffy berlatih bersama Relic yang merupakan orang terkuat kedua di kelompok bajak laut Goldie Roger. Luffy pun akhirnya mengenal teknik Haki, lalu mengetahui cara mengcounter buah iblis tipe Logia, serta menempa lagi ambisinya. Sehingga Luffy sekarang bisa menguasai 3 jenis Haki dengan cukup baik, yaitu Hosoku Haki, Kenbun Soku Haki, dan Busou Soku Haki.
Dengan memadukan teknik Busosoko Hakinya, Luffy berhasil melakukan upgrade kepada teknik Gear Second-nya. Lalu dia menciptakan serangan baru seperti Red Hawk, yang merupakan upgrade dari Jet Pistol, namun menggunakan Busosoko Haki. Dan juga ada Elefantogan, yang merupakan Giganto Pistol dengan Busosoko Haki. Selain mengupgrade teknik yang ada, Luffy juga membuat teknik baru, yaitu Gear Force. Akan tetapi, teknik barunya ini dianggap tidak efektif, karena merubah ukuran tubuh Luffy menjadi sangat besar. Mungkin karena komentar pedas dari Lake ini, Luffy memiliki bentuk lain juga dari Gear Force. Kalau tidak salah, Luffy memiliki 3 bentuk yang berbeda pada Gear Force-nya ini. Bentuk pertama yang disebut Bondoman yang Luffy tunjukkan pada saat melawan Doflamingo di Arc Dressrosa pada manga chapter ke-784. Bentuk kedua disebut Tankman yang Luffy tunjukkan pada saat melawan salah satu komandan manisan, yaitu Cracker, di Arc Whole Cake Island pada chapter ke-842. Dan bentuk ketiga, Snakeman, yang Luffy gunakan untuk mengalahkan komandan manisan terkuat, yaitu Katakuri. Kalau menurut analisa kesotoyan admin, setiap bentuk Gear Force-nya Luffy memiliki keunggulan masing-masing. Seperti bentuk Snakeman yang terlihat lebih agile atau lincah, bentuk Tankman yang terlihat defensif, dan bentuk Bondoman yang mengimbangi semuanya. Dan sepertinya Luffy telah memiliki semua bentuk atau mode dari teknik Gear Force-nya jauh sebelum menghadapi lawan-lawannya, yaitu semenjak berlatih bersama Relic. Namun dikarenakan mode Gear Force-nya ini tidak cocok untuk bertarung dalam jangka waktu yang lama, karena sangat menguras stamina, makanya Luffy hanya menggunakannya untuk pertarungan penting saja. Jika mengikuti pola yang terjadi di beberapa arc setelah time skip ini, Luffy selalu mendapatkan lawan yang memiliki keunggulan dibandingkan dirinya. Contohnya pada Arc Dressrosa, Luffy berhadapan dengan lawan yang sudah memasterkan kekuatan buah iblisnya dan memiliki ambisi yang kuat juga, sehingga Luffy dipaksa untuk mengeluarkan teknik Gear Force-nya agar bisa memenangkan pertarungan. Beralih ke Arc Whole Cake Island, di sana Luffy berhadapan dengan Cracker yang memiliki kemampuan bertahan yang sangat merepotkan. Selain kemampuan bertahan yang bagus, serangan dari Cracker tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sudah beberapa kali Luffy menghancurkan kulitnya yang sudah dilapisi Busosoko Haki, tetapi tetap tidak merasakan sakit akibat serangannya. Lalu Luffy mengeluarkan perubahan kedua dari teknik Gear Force-nya yang memiliki kemampuan defensif dan serangan yang kuat, yaitu Tankman untuk mengalahkan Cracker. Dan saat melawan Katakuri yang mampu memprediksi masa depan karena sudah memasterkan Ken Busosoko Hakinya, lagi-lagi Luffy dipaksa untuk berkembang dalam pertarungannya, dan Luffy berhasil melampauinya. Alhasil Ken Busosoko Hakinya Luffy beradaptasi, sehingga mungkin saat ini sudah selevel dengan Katakuri dan mampu mengalahkannya dengan Gear Force mode Snakeman-nya. Nah, sekarang mulai terbacakan polanya setiap perkembangan kekuatan Luffy. Jadi saat melawan CP9, Luffy dituntut harus lebih cepat dan memiliki serangan yang impactful. Lalu ia mengeluarkan jurus Gear Second dan Gear Third-nya. Kemudian di sebelum time skip, Luffy bertemu dengan lawan-lawan yang sudah cukup handal menggunakan haki. Contohnya Sentomaru, para prajurit Amazon Lily, dan para karakter-karakter lainnya yang ikut perang Marineford. Karena di sini cukup banyak yang harus Luffy pelajari, maka Oda Sensei membuat skema time skip agar Luffy menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Walaupun harus 2 tahun terlewati, Luffy pun terus menjalani latihannya dan bisa menggunakan haki. Setelah time skip, Luffy jauh lebih kuat karena sudah bisa menggunakan haki, dan ia dengan mudahnya mengalahkan lawan yang pernah membuatnya kesusahan. Kemudian di Arc Dressrosa, ia melawan Doffy yang merupakan karakter yang sudah memasterkan buah iblisnya. Di sana Luffy belajar bagaimana ia bisa lebih menguasai kekuatan buah iblisnya. Selanjutnya di Arc Whole Cake Island, ia bertemu lagi dengan orang yang sudah memasterkan kekuatan buah iblisnya dan memasterkan Ken Busosoko Hakinya. Nah, di Arc Wano ini, Luffy berhadapan dengan karakter yang Busosoko Hakinya memiliki level yang jauh di atasnya. Lalu Luffy pun sempat diperlihatkan berlatih. Jadi sepertinya nanti di pertemuan terakhir, Luffy akan coba mendorong lagi limitasi kemampuannya dalam menggunakan haki agar bisa mengalahkan Kaido dan Big Mom. Karena mungkin itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka berdua. Dan juga kemungkinan besar ada teknik baru dari kemampuan buah iblisnya yang akan Luffy keluarkan. Dan sepertinya juga bentuk dari perubahan tekniknya ini tidak akan memiliki ukuran yang besar kalau Luffy benar-benar menerapkan saran dari Relic. Jadi dengan teknik buah iblis yang baru, serta level haki yang ia kembangkan, dan juga kekuatan fisiknya yang sudah ia latih, itulah modal penting bagi Luffy untuk mengimbangi Kaido dan Big Mom. Oh ya, dan jangan meremehkan ambisi Luffy dan keberuntungannya juga. Oke, baiklah, sekian untuk episode Sotoy kali ini. Jika kamu memiliki kesotoyan yang berbeda dengan admin, yuk jangan sungkan-sungkan komentar saja, agar kita bisa berdiskusi.